Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya materi untuk hari ini, masih terkait dengan uji hipotesis mengenai rata. Tetapi untuk yang hari ini kita fokuskan ke dua sampel. Kalau di pertemuan selanjutnya kita uji satu sampel. Kalau yang di pertemuan ini kita fokuskan ke uji dua sampel. Gitu ya. Saya ingatkan kembali terkait dengan uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Mengingat yang sebelumnya ya, bahwa uji hipotesis adalah prosedur untuk menentukan apakah dugaan sementara, ya, jadi hipotesis itu dugaan sementara mengenai populasi harus ditolak atau gagal ditolak, yang artinya tolak atau diterima berdasarkan bukti dari data sampel, gitu ya. Nah, sekarang kita fokus ke uji dua sampel. Di pertemuan selanjutnya yang satu sampel, ini yang uji dua sampel. Nah, uji dua sampel itu ada beberapa kondisi atau persyaratan. Jadi kalau misalkan kita menemukan uji dua sampel yang sifatnya independen, jadi sebagai syarat populasinya ini kita asumsikan normal, independen, kemudian di sini ada variansi keduanya diketahui. Jadi kalau misalkan di sini kita variansi keduanya diketahui, yang artinya ini sebentar. Nah, kita gunakan rumus Z ini ya, Z. Nah, kita gunakan rumus Z ini. Ya. Oke. Ini rumusannya adalah X bar 1 min X bar 2, artinya ini adalah rata-rata untuk sampel 1 gitu ya, rata-rata sampel 1. X bar itu rata-rata ya, rata-rata sampel 1. Kalau yang X bar 2 ini adalah rata-rata sampel 2. Nah, yang mu 1 min mu 2 ini adalah selisih rata-rata pada populasi gitu ya. Kalau tidak diketahui maka kita anggap selisihnya adalah 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ini sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Ini adalah variansi yang pertama. Variansi yang kedua, N itu adalah jumlah sampel yang diambil gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke contoh ya. Jika ada dua sampel dan variansi keduanya diketahui gitu ya, kita gunakan rumus Z. Dan tentunya kita nanti untuk menghitung Z tabel, kita gunakan tabel Z yang sudah pernah saya upload. Jadi nanti silakan dilihat kembali ya untuk membaca Z tabelnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contoh. Di sini ada pabrik A dan pabrik B gitu ya, memproduksi keju. Jadi ada pabrik A dan pabrik B sama-sama memproduksi keju. Diketahui bahwa variansinya diketahui bahwa di sini kita sudah punya sigma A, sigma B ini adalah simpangannya ya, simpangan bakunya diperoleh 0,5 untuk yang sigma A, sigma B-nya adalah 0,4. Kemudian sampelnya yang diambil itu adalah 40 dengan rata A-nya 20,2. Kemudian sampel B yang diambil 50, rata B-nya 19,8. Pertanyaannya, apakah ada beda rata-rata berat keju jika yang diambil alfanya adalah 5%. Nah, kita coba perhatikan bahwa di sini informasi yang diberikan, di sini kita tahu sigma A, sigma B, sudah tahu ya. Maka di situ kita berarti artinya di situ informasi yang diberikan adalah di sini ada dua sampel, yaitu sampel dari pabrik A sama pabrik B, keju A sama keju B, keju yang dihasilkan pabrik A sama pabrik B. Berarti ada dua sampel yang diambil gitu ya. Kemudian diasumsikan populasinya normal, kemudian diketahui variansinya. Nah, maka kita gunakan yang namanya adalah ini, uji dua sampel, variansi diketahui, berarti kita menggunakan Z. Nah, untuk uji hipotesis sama seperti yang sebelumnya dijelaskan bahwa kita harus melalui beberapa langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan hipotesisnya.
hipotesis itu berarti kita harus tentukan dulu H0-nya apa, HA atau H1-nya apa. Oke, H0 apa? Di sini pertanyaannya adalah apakah ada berbeda rata-rata berat keju? Maka H0-nya kita tuliskan, hipotesis yang pertama adalah tidak ada perbedaan gitu ya, rata-rata berat keju. Yang artinya kalau tidak ada perbedaan rata-rata berarti di sini mu A sama dengan mu B gitu ya. Nah kalau HA-nya atau H1-nya adalah ada perbedaan gitu ya, ada perbedaan rata-rata berat keju, yang artinya kalau ada perbedaan berarti rata keju A ini tidak sama dengan rata keju B gitu ya, kita tuliskan dengan seperti ini. Oke, di sini dulu langkah pertama sama seperti yang kemarin, yaitu menentukan hipotesis ya. Kemudian yang kedua adalah menentukan taraf signifikasi. Taraf signifikasinya di soal sudah ketahui, yaitu 5%. 5% itu artinya berarti 0,05 ya. Kemudian yang ketiga adalah menentukan statistik ujinya. Statistik uji kita perhatikan bahwa di situ ada dua sampel. Sampel pabrik A sama pabrik B ya. Kemudian variansinya diketahui, maka kita gunakan statistik ujinya adalah uji Z. Uji Z yang seperti yang dirumuskan tadi di awal, maka X A min rata A dikurang dengan rata B, sampel ya, dikurang dengan mu A min mu B, ini adalah rata di populasi, selisih rata populasi, kemudian diakarkan dengan variansinya A per sampelnya NA plus variansi B per NB, ini jumlah sampelnya. Jadi statistik uji yang kita gunakan. Langkah ketiga. Langkah yang keempat kita masuk ke perhitungannya. Perhitungan dengan menggunakan apa? Rumus GZ ya. Artinya kita mencari Z hitung ini ya. Z hitungnya pakai rumus ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat di sini nih bahwa informasi yang diberikan, nah kita tahu rata-rata A-nya adalah berapa? 20,2. Rata-rata B-nya adalah 19,8. Ini ya rata-ratanya yang diketahui. Maka kita berarti masukkan di sini sesuai dengan rumusnya, rata A tadi berapa? 20,2 gitu ya. Dikurang dengan berapa? Rata B 19,8. Nah, mu A min mu B ini berapa? Berarti selisih rata dari populasi A dan B, karena di sini tidak diketahui informasinya, maka dianggap selisihnya adalah 0 gitu ya, 0 selisih ratanya. Oke, langsung aja berarti per akar tadi diketahui bahwa ini sigma A-nya berapa? Di sini sudah diketahui 0,5, tinggal kita kuadratkan, berarti 0,5 kuadrat per sampel yang diambil di A itu adalah 40 plus sigma B-nya yang diketahui 0,4 kuadrat, sampel yang diambil adalah 50. Nah, ini kita hitung ya, kita hitung. Nah, oke. Sebentar. Saya taruh di sebelahnya aja ya, kita ke sini. Ini sama dengan kalau kita hitung berarti 20,2 min 19,8 ini kan 0,4 per, ini berarti masih di akar. Nah, ini karena yang ditanya adalah variansinya, berarti ini 0,25 per 40 ditambah 0,4 kuadrat itu kan 0,16 per 50 gitu ya. Nah, ini kita hitung berarti 0,4 per, ini kalau misalkan di samakan penyebutnya dulu monggo gitu ya, boleh. Misalkan ini kita jadikan ke 200, berarti di sini kan 1,25 ditambah berapa? 0,64. Nah, ini kalian bisa saja langsung hitung. Misalkan di sini nanti hasilnya adalah 0,00945, maka kita ketemukan Z hitungnya adalah 4,115. Nah, kita sudah ketemu Z hitung. Ini namanya adalah Z hitung berdasarkan perhitungan rumus yang diketahui. Ya, rumus yang diperoleh. Oke. Langkah 4 sudah kita
sudah kita hitung di sini 4,115 ya. Oke, langkah yang kelima adalah kita menentukan DK-nya, menentukan DK. Langkah yang kelima, DK itu apa? Daerah kritis. Ya, DK itu daerah kritis. Nah, sekarang untuk menentukan DK-nya kita harus tahu dulu alfa yang diketahui tadi berapa? 0,05. Jadi kita menentukan DK-nya itu kita lihat dulu. Di sini kan HA-nya itu kan ada perbedaan rata. Ada perbedaan rata. Berarti mu A tidak sama dengan mu B gitu ya. Artinya kalau kita gambarkan dalam bentuk kurvanya, itu berarti 1 ekor apa 2 ekor? Tidak sama dengan, itu kan bisa kurang dari, bisa lebih dari, maka dia ada 2 ekor gitu ya. Nah, gini ya, seperti yang penjelasan di pertemuan sebelumnya ya. Monggo bisa diingat-ingat kembali. Nah, alfa yang diketahui berapa? 0,05 karena ada 2 ekor maka kita bagi 2 berarti 0,025. Berarti di sini 0,025 yang di sini sama juga 0,025. Nah, karena dia adalah kurva yang sama gitu ya, maka berarti kalau kita punya di sini secara keseluruhan yang separuh ini adalah 0,5, berarti kita kurangkan 0. Bagian yang tidak diarsir yang sebelah kiri atau kanan itu berapa? 0,5 min 0,025. Kenapa 0,5? Karena luas secara keseluruhan itu 1. Kalau kita bagi dia adalah kurva yang seimbang, di sini kanan kirinya sama, ini kan berarti separuh yang di sini 0,5, ini juga 0,5. Nah, kita mau tahu nih yang enggak diarsir berapa? Berarti apa? 0,5 dikurang dengan 0,025, berarti hasilnya adalah berapa? 0,475 ini ya, 0,475. Nah, sekarang kita cari Z tabelnya. Z tabelnya dari mana? Dan kita kan sudah punya luasan yang enggak diarsir itu adalah 0,475. Nah, 0,475 kita cari nih di tabel ini. Pakai tabel apa? Tabel Z. Nanti kalian buka sendiri ya tabel Z-nya. Kita cari yang hasilnya 0,475 dan enggak 0,475 itu kan artinya sama dengan 0,4750 ya, sama ya. Nah, kita cari yang hasilnya 0,4750 berapa? Yang mana dia? Nah, dia kan hasilnya yang ini, yang bawah ini ya. 0,4750 ini. Nah, ini kalau ditarik ke sini berarti berapa? 1,9. Maaf, yang ke atas berapa? 0,06 gitu ya. Nah, artinya di situ berarti Z tabelnya berapa? Yang bawah dulu di sini kita lihat di sini 1,9 dulu. 1,9 atasnya berapa? 0,06. Berarti 1,9 berapa? 6. Nah, itu adalah Z tabelnya. Ini kalau dituliskan di sini kan berarti posisinya 1,96, yang di sebelah kiri negatif 1,96. Gitu ya. Maka daerah kritisnya apa? Daerah kritisnya adalah apa? Daerah kritisnya berarti daerah penolakan H0 Z, di mana yang diarsir berapa? Z kurang dari negatif 1,96 atau apa? Z yang diarsir ya lebih dari 1,96. Nah, ini adalah daerah kritisnya. Oke ya. Daerah kritis. Oke, sudah kita ketemu daerah kritis. Kalau kita sudah menemukan daerah kritisnya, maka langkah yang keenam kita harus memutuskan apa? Keputusan ujinya apa? Keputusan uji. Keputusan uji itu apakah H0 diterima atau ditolak? Gimana? Maka kita lihat dari mana? Dari Z tabelnya. Maaf, Z hitungnya. Ini kan hasilnya berapa? 4,115. 4,115 ini berada di mana? Berada di daerah yang diarsir atau enggak? 4,115 kan dia lebih dari 1,96, betul ya? Maka dia posisinya berada di daerah yang diarsir di sini. 4,1 bisa jadi di sini 4,115 misalkan. Maka dia di wilayah yang diarsir. Kalau dia berada di wilayah yang diarsir berarti berada di wilayahnya siapa? H0 ditolak. Penolakan H0 gitu. Maka keputusan ujinya apa? H0 ditolak. Ditolak ya. Kalau H0 ditolak, maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa kalau H0 ditolak? Artinya yang diterima siapa?
A-nya, HA-nya apa? Berarti ada perbedaan rata-rata berat keju. Simpulannya sama, ada perbedaan rata-rata berat keju. Nah, itu kesimpulannya. Gitu ya. Oke, jadi ada 7 langkah untuk menguji hipotesis seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan. Oke. Seperti itu untuk contoh yang pertama dari apa? Dari kasus kalau di situ ada 2 sampel, variansi keduanya diketahui, maka kita gunakan uji Z seperti ini. Oke ya, monggo bisa dipahami kembali. Oke, kalau kita menemukan yang kedua, uji 2 sampel dengan catatan populasi berdistribusi normal independen, tapi bagaimana kalau variansinya tidak diketahui gitu ya. Variansi keduanya tidak diketahui tapi sama dan sama gitu. Tidak ketahui tapi diasumsikan sama, misalkan gitu ya. Maka kita gunakan yang namanya adalah uji T. Uji T ini ya, uji T di sini. Kita gunakan rumus T ini, kita gunakan Pool variance. T di sini kan dirumuskan dengan X rata sampel 1 dikurang rata sampel 2, X bar 1 ini rata ya, per SP akar dari 1/N1 plus N2. Nah, SP-nya itu untuk mencari SP di sini, ini yang dirumuskan dengan SP di sini ya. SP itu nyarinya gimana? Nyarinya pakai rumus yang ini. Gitu ya. N1 min 1 berarti sampel di pertama, jumlah sampel pertama dikurang 1 S1 kuadrat plus jumlah sampel kedua N2 min 1 S2 kuadrat per N1 plus N2 per min 2. Nah, itu kita gunakan rumusan seperti itu. Kita gunakan uji T gitu ya. Oke, saya langsung berikan contohnya aja ya. Contohnya aja. Di sini 2 jenis kawat konduktor, berarti ada 2 jenis sampel, ada 2 sampel, 2 jenis kawat ya. Itu sampelnya apa? Kawat A sama kawat B. Oke. Diuji hambatannya. Nah, di sini informasi yang diberikan sampel yang diambil untuk kawat A 10, kawat B juga 10. Rata sampel ya X bar A-nya itu 5,5, rata yang kawat B-nya 5,1. S kuadratnya itu adalah 0,4, yang ini adalah 0,5. Nah, asumsi varian sama, tapi tidak diketahui gitu ya. Variannya sama, di informasi yang diberikan diasumsikan varian sama, tetapi tidak diketahui kan variannya berapa. Kalau beda dengan soal yang pertama tadi, variansinya diketahui, yaitu apa? Ini. Nah, ini kan diketahui. Nah, kalau yang di sini nggak diketahui, tapi diberikan informasi sama. Alfa yang diambil adalah 5%. Maka kita gunakan apa? Berarti berlaku yang ini, gitu ya. Oke, kita step by step dulu ya. Step by step dulu, maka ada 7 langkah yang diperlukan untuk menguji hipotesis ini. Langkah yang pertama apa? Berarti menentukan hipotesisnya dulu. Artinya kita harus menentukan H0 sama HA-nya apa. H0 di sini, di sini kita mau menguji hambatannya. Berarti hambatannya itu ada perbedaan atau enggak ada perbedaan gitu antara kawat A sama kawat B gitu kan ya. Maka di sini apa? H0-nya apa? Tidak ada perbedaan hambatan. Tidak ada perbedaan hambatan yang artinya apa? Mu A sama dengan mu B. Yang HA-nya berarti apa? Ada perbedaan hambatan yang artinya mu A tidak sama dengan mu B. Nah, ini kalau mu A tidak sama dengan mu B artinya nanti kalau digambarkan berarti dia 2 ekor ya, bisa kurang bisa lebih gitu ya. Oke, yang kedua taraf signifikansi yang diketahui berapa? 5%, ya artinya berapa? 0,05. Yang ketiga statistik uji yang kita gunakan apa? Statistik ujinya maka kita pakai uji T ya. Uji T ya itu yang dirumuskan dengan X bar A dikurang X bar B per akar dari ini ya. Nah, ini rumusnya. SP akar dari 1/N1 plus 1/N2. Oke. Atau bisa juga kita tuliskan dengan sama di sini misalkan kita jadikan 1 berarti SP kuadrat 1/NA plus 1/NB. Nah, ini kita rumuskan seperti itu.
Ini kalau akarnya dijadiin satu gini ya. Maaf sebentar. Ini kalau rumusannya itu kan sama aja dengan gini. Ini berarti kan X1, X bar 1 min X bar 2. Ini kalau akarnya dijadiin satu gini, ini kan artinya dia SP-nya kuadrat gitu kan. 1/NA plus 1/NB ini sama ya. Nah saya nulisnya buat memudahkan yang ini seperti itu. Oke, nah kemudian statistik uji yang ditetapkan ini ya, dengan catatan SP-nya apa? SP-nya SP kuadratnya dirumuskan dengan NA min 1 dikalikan dengan SA kuadrat plus NB min 1 SB kuadrat per apa NA plus NB min 2. Oke ya, ini statistik uji yang digunakan. Lalu selanjutnya kita langsung aja masuk ke yang keempat. Langkah keempat adalah perhitungan. Perhitungan apa? Kita memasukkan angka-angkanya sesuai dengan rumus tadi. Oke, kita cari dulu yang apa? S-nya dulu ya, SP kuadratnya dulu. Dirumuskan dengan NA min 1. NA yang diketahui berapa? NA. N itu sampel kawat A. Sampel kawat A 10 kan, sampel kawat B 10 juga. Berarti kan 10 min 1. SA-nya, informasi yang diketahui di SA-nya berapa? Oh, SA kuadrat 0,4. Oke ya, 0,4. Kemudian ditambah dengan NB sama, sampelnya 10 min 1. SB yang diketahui tadi di soal 0,5 per NA plus NB min 2. Oke, berarti 9 dikali 0,4 plus 9 dikali 0,5 per berapa ini? 18. Berarti kita temukan 3,6 ditambah 4,5 per 18 ini hasilnya berapa? Berarti 8,1 per 18 ini berapa? 0,45. Nah kita sudah menemukan S kuadratnya. S kuadrat sudah kita hitung, tinggal kita masukkan ke rumus apa? T hitungnya. Oke, saya masukkan ke sini aja. Kita menghitung T hitung. T hitung itu pakai rumus yang tadi. Berarti ini ya, pakai rumus yang ini. X rata-rata di kawat A dikurang rata-rata sampel kawat B. Ini kan sudah diketahui nih informasinya. Berarti berapa? 5,5 itu rata-rata kawat A min 5,1 ini rata-rata kawat B per berapa? Akar dari, nah SP-nya kan sudah kita tahu nih, SP kuadratnya berarti 0,5 dikali dengan 1 per 10, ini sampelnya, NA-nya, NB-nya 1/10 juga. Oke. Nah, sama dengan, maaf, saya kesini ya. Kalau dihitung berarti 5,5 min 5,1, 0,4 per akar, berapa? 0,5. Itu kalau 1/10 ditambah 1/10 kan 1/20 ya. 1/20 itu kan berarti berapa? 0,2. Kita kalikan aja, berarti 0,4 per akar dari 0,09, 0,45 dikali 0,2 ya. Berarti 0,4 akar dari 0,09, 0,3. Nah ini kalau dihitung 1,33. Oke, T hitungnya kita sudah ketemu yaitu 1,33. Yang keempat, langkah keempat sudah kita lalui. Langkah kelima apa? Menentukan daerah kritisnya. Sebentar. Langkah yang kelima adalah menentukan daerah kritis DK. Saya singkat dengan DK ya, DK. Oke, kita coba gambarkan ini kurvanya gitu ya. Tadi kan HA-nya kan tidak ada perbedaan. Artinya mu A tidak sama dengan mu B. Tidak sama dengan itu kan bisa kurang dari, bisa lebih dari. Berarti ada berapa ekor? 2 ekor gitu ya. Artinya dia di sini 2 ekor. Oke ya. Nah, alfa yang diketahui berapa? 0,5. Karena di situ ada 2 ekor dibagi 2 berarti 0,2. Alfanya 5% ya, 0,05. Oke, berarti per 2 berarti 0,025. Seperti itu ya. Oke, alfanya. Nah, karena uji T itu, maka informasi selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah kita harus mencari DK, daerah kebebasan atau DF, degree of freedom. Daerah kebebasannya itu berapa? Kita gunakan degree of freedom-nya itu pakai rumus ini, NA plus NB min 2.
ya. NA itu apa? Sampel pertama kawat A, sampel kawat B min 2, berarti berapa? 8, 20, 18 gitu ya. Nah, ini kita gunakan untuk melihat T-tabelnya gitu ya. T-tabel. Nah, dengan alfa 0,025 dan DF-nya 18, kita cari di tabel ini gitu ya. Kita cari di tabel yang apa? T gitu ya. Nanti kalian bisa lihat di apa yang sudah saya unggah ya di Spadaya, silahkan dilihat sendiri ya tabel T-nya, nanti bisa boleh dilihat lagi ya. Tabel T di sini informasi yang diberikan 0,025, berarti kita cari yang 0,25. 0,25 berarti berada di wilayah yang ini gitu ya. Nah, gitu kita cari nanti ke bawah. Nah, sekarang DF-nya 18, berarti kita cari DF-nya 18 ini yang ini. Nah, DF 18 di tabel di alfanya 0,025, alfa itu bagian yang atas itu ya, alfa. Maka berarti berapa? T tabelnya 2,10092, berarti 2,10092 gitu ya. Ini kalau saya buat di belakang angkanya 3, belakang komanya 3 aja berarti 2,101. Ini saya bulatkan aja ya, 2,101. Oke, maka daerah kritisnya apa? Daerah kritisnya berarti kan nanti 2 ekor ya, berarti kan di sini bisa min 2,101, yang ini 2,101. Daerah kritis daerah penolakan H0, berarti siapa? T, karena kita gunakan T ya, T di mana T-nya yang diarsir berapa? Kurang dari min 2,101 atau T-nya atau T lebih dari 2,101 yang diarsir ya. Oke, nah sekarang kita yang masuk ke langkah ke-6. Ke-6 itu apa? Keputusan uji. Keputusan uji berdasarkan apa? Kita lihat apakah T yang sudah kita hitung di sini dia masuknya di daerah yang diarsir atau enggak, daerah kritis atau enggak gitu ya. 1,33 kita coba cek. 1,33 ini masuknya di mana? 1,33. Oh, ternyata dia di bagian wilayah yang siapa? Yang enggak diarsir gitu ya. Yang enggak diarsir. Berarti keputusan ujiannya apa? Kalau yang enggak diarsir, kalau yang diarsir tadi keputusan ujinya apa? H0 ditolak karena itu daerah wilayah H0 ditolak. Tapi kalau daerah yang enggak diarsir berarti apa? H0 gagal ditolak. Atau yang artinya bisa diartikan dengan H0 diterima gitu ya. Nah, kalau H0 diterima kesimpulannya apa? H0 diterima berarti kesimpulannya apa? Ini tidak ada perbedaan hambatan gitu ya. Berarti kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan hambatan gitu ya. Tidak ada perbedaan hambatan. Kenapa? H0 gagal ditolak, yang artinya H0 diterima. Pakai uji T gitu ya. Oke, itu contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi kaitannya dengan apa? Kalau kita anggap populasi normal, independen, variansi tidak diketahui dan sama, gitu ya. Oke, monggo bisa dipahami dulu ya. Oke, nah selanjutnya kita ke selanjutnya itu bagaimana jika ada 2 sampel populasi normal independen, variansinya tidak diketahui dan tidak sama. Kalau yang sebelumnya kan tidak diketahui sama, tapi yang ini tidak diketahui dan tidak sama gitu ya. Maka kita gunakan apa? Rumus uji statistiknya kita pakai Walpole ya. Di situ sering menyebutkan dia istilahnya adalah T parsial, dirumuskan dengan seperti ini, yang mana di sini X bar 1 dikurang X bar 2 min DO. X bar itu rata-rata ya, rata-rata sampel 1, sampel 2. Yang S1, S2 kuadrat itu adalah variansi sampel. Kalau kita kaitannya dengan ini, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat itu adalah variansi di populasi. Itu bedanya ya.
Nah, sekarang N1, N2 itu sampel, kemudian DO, yang dimaksud DO di sini adalah selisih hipotesis, selisih rerata ya, selisih rerata. Mu1, mu2 biasanya itu 0 karena biasanya kalau tidak disebutkan itu selisihnya 0 ya. Oke. Nah, kita kemudian di sini ya, ini T tadi kita rumuskan dengan seperti ini. Kemudian untuk menghitung derajat kebebasannya kita pakai ini. Kita pakai yang namanya hampiran Smith ini ya, itu di Walpole. Ini V. V-nya dirumuskan dengan A plus B kuadrat. Yang mana A-nya itu apa? A itu adalah S1 kuadrat per N1. S1 itu tadi apa? Variansi di sampel. Kemudian B-nya siapa? S2 kuadrat min 2. Variansi sampel yang kedua per N2. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya. Mudah-mudahan kalau ke contoh nanti bisa dipahami ya. Oke. Nah, tadi kalau yang diketahui variansinya tidak sama, tidak diketahui dan tidak sama, gitu ya. Di sini pertanyaannya adalah sebuah perusahaan minuman jus ingin membandingkan stabilitas vitamin C pada dua metode. Jadi ada metode A, metode B, gitu ya. Kita ingin membandingkan stabilitas vitamin C-nya pakai dua metode. Metode A itu ternyata cenderung memberikan hasil yang konsisten, dengan catatan di sini diberikan catatan variansinya kecil. Sedangkan metode B itu sering mengalami fluktuasi suhu pemanas sehingga lebih menyebar. Di sini diberikan informasi variasinya besar. Variansi yang metode A kecil, berarti artinya kita diberikan informasi bahwa di sini kan kita tidak diberikan informasi variansi di populasinya besarannya berapa, kan tidak diberikan informasi, tapi diberikan informasi apa? Metode A variansinya kecil, metode B besar, berarti artinya apa? Variansinya tidak sama di sini. Artinya variansi yang diketahui tidak sama, gitu kan? Nah, karena diberikan informasi besar sama kecil gitu ya. Hanya itu aja informasi, berarti kan tidak sama tuh variansi di populasinya. Nah, berarti artinya kita gunakan apa? Di sini sudah diberikan informasi sampel-sampelnya, 2 sampel gitu ya, sampel metode A, metode B. Berarti kita gunakan apa? Rumusan ini gitu ya. Uji T yang ini, parsial di sini. Oke, seperti itu. Nah, berarti pertanyaannya apakah ada perbedaan signifikan antara metode A dan metode B kaitannya dengan vitamin C-nya? Maka kita gunakan uji hipotesis yang ketiga. Artinya kita langkah pertama dulu yang harus kita lalui apa? Menentukan hipotesis. Jangan lupa ya di situ H0, tentukan H0 sama HA-nya. Oke, H0-nya apa? Tidak ada perbedaan rata-rata vitamin C ya, rata-rata kadar vitamin C yang artinya apa? Mu A sama dengan mu B karena nggak ada perbedaan rata. Nah, kalau HA berarti apa? Ada perbedaan apa? Rata-rata kadar vitamin C, dengan catatan di sini berarti mu A tidak sama dengan mu B. Kalau tidak sama berarti berapa ekor? 2 ekor nanti kalau digambarkan ya. Yang kedua, alfa yang diketahui berapa? 5% atau di sini dituliskan 0,05. Yang ketiga, statistik uji yang digunakan apa? Berarti statistik uji yang digunakan adalah kita pakai uji T parsial ya, yang disampaikan Walpole, berarti X1 bar min X2 X bar 2 min DO gitu ya, ini selisih. Kemudian diakar dengan S, ini variansi di sampel ya, per N1, S2 kuadrat per N2. Oke. Dengan catatan kita mencari derajat kebebasannya pakai V, yang mana di sini adalah A plus B kuadrat per apa? A kuadrat per N1 min 1 plus B kuadrat N2 min 2. Nah, yang min 1. Nah, yang dimaksud A siapa? A itu adalah hasil dari S1 kuadrat per N1. Kalau B-nya dimaksud B siapa? S1 kuadrat per N2. Oke ya. Itu. Nah, kita tinggal masukkan ke perhitungannya. 4 perhitungan dengan rumusan apa? Rumusan tadi yang dituliskan di statistik uji. Oke ya. Statistik uji. Berarti kita masukkan T. T parsial sama dengan
Rumusnya apa? Rata-rata sampel pertama, rata-rata sampel pertama. Nah, ini kan diketahui nih, rata-rata di sampel yang metode A itu berapa? Jumlah rata-ratanya adalah 45 mg. Ya. 45 mg. Ini ya, ini rata-rata sampel yang pertama 45 mg, sampel yang kedua adalah 40 gram. Nah, kita gunakan rumus yang tadi ya, rumusan yang tadi diperoleh. Berarti apa? Berarti reratanya 45 dikurang dengan 40 min DO nya berapa di situ? Informasi tidak diberikan, maka dia diasumsikan 0 ya. Min akar dari siapa? S1 kuadrat. S1 nya berapa? S1 nya di sini standar deviasi di sampel di metode A2, metode B 6. Berarti kan 3 masukkan berarti 2 kuadrat per sampelnya berapa tadi? Sampel yang A 10, sampel B 12. Kita masukkan di sini 10, sampel B-nya 12. Tadi S-nya di sini 6 kuadrat per 12. Gitu kan ya? Kita hitung berarti 45 min 40 kan 5 per ini akar dari 2 kuadrat, berarti kan 4 per 10 0,4 plus 6 kuadrat 36 dibagi 12 berapa? 3 gitu ya. Tinggal ini kalau dihitung monggo berarti 5 per akar 3,4. Ini kalau dihitung nanti hasilnya 7,711. Oke. Nah, kita sudah menemukan T-nya. Ini namanya adalah T hitung. Ini T hitungnya ya, T hitungnya. Oke, nah untuk baca tabel yang ada di T hitung kita butuh informasi apa? Ada yang namanya adalah DF atau derajat kebebasan atau DK, degree of freedom. Degree of freedom tadi rumusnya apa? A plus B kuadrat per ini ya. A ini kan pakai rumusan ini ya. Kita masukkan A-nya itu adalah dari sebentar. DF itu kan rumusnya ini ya. A plus B kuadrat. Nah, A-nya itu kan S1 kuadrat per N1. Nah, padahal kita punya bahwa S1 kuadrat per N1 tadi kan hasilnya berapa? Ini saya tuliskan di sini S1, ini saya tuliskan di sini ya. A itu kan sama dengan S1 kuadrat per N1. Nah, kita punya informasi S1-nya tadi 0,4 dikuadratkan ya. Oh maaf sebentar, S1 kuadrat sebentar. S1 kok 0,4 tadi ya, sebentar. Bentar, S1 ini tekan dari hasilnya S1 kan 2 ya, 2 kuadrat per N1 nya tadi kan 10 ya, berarti kan di sini berapa? 0,4 per 10 kan 0,4. Nah, B nya siapa? B nya itu S2 kuadrat per N2. Sebenarnya kita sudah hitung di sini ya, S2 kuadrat itu kan 6 kuadrat, S2 nya 6 per 12, ini kan berarti berapa? 3. Oke, nah kita tinggal masukkan ke rumusnya tadi. DF itu kan rumusnya ini A plus B kuadrat. Berarti A nya kita sudah punya berapa ini di sini? 0,4 ditambah dengan 3 dikuadratkan. Kita pakai rumus itu ya, per A kuadrat. A nya berapa? 0,4 kuadrat per berapa di sini? Maaf. Nah, di sini kita punya N-1, N-1 min 1, N1 berarti kan 10 min 1 plus 3 dikuadratkan per N2, N2 nya berapa? 12 min 1. Nah, berarti DF nya berapa? 0,4 ditambah 3, itu kan berarti 3,4 dikuadratkan, itu nanti hasilnya 11,56 per ini nanti dihitung berarti berapa ini? Ini kalau dihitung kan berarti 0,16 per 9 plus 9 per 11 gitu ya. Nah, berarti berapa? 11,56 per sebentar. Ini kalau dihitung biar itu ya, biar sama.
Ini kan berapa tadi? Saya jumlahkan dulu ya, 3,4 kuadrat gitu ya. Nah ini 0,16 per 9 ditambah 9 per 11, 0,16 per 9 itu kan 0, dijadikan desimal aja ya, plus 0,818. Ini nanti kalau kalian hitung hasilnya 13,8. Nah, degree of freedom biasanya di tabel itu kan bulat ya, bulat. Makanya ini coba kita bulatkan, 13,8 kalau dibulatkan itu kan berarti 14 ya, kita bulatkan jadi 14 karena DF itu yang di tabel itu biasanya bulat gitu ya, kalian bulatkan aja. Berarti di sini kita sudah punya T hitungnya berapa? T hitungnya di sini kan 2,711 dengan derajat kebebasan yang sudah kita hitung adalah 14 gitu ya. Oke, nah kita sudah ke perhitungan, baru kelima adalah menentukan DK. Menentukan DK itu adalah daerah kritis ya, daerah kritis. Nah kita gambarkan tadi kan dia mu A tidak sama dengan mu B, berarti ada berapa ekor? 2 ekor, ekor kanan sama ekor kiri gitu ya, ekor kiri sama ekor kanan. Nah alfa yang diketahui berapa? Alfa yang diketahui tadi kan 0,05, karena ada 2 ekor kita bagi 2 berarti 0,025 gitu ya. Alfanya berarti 0,025. Nah, terus kemudian DF yang sudah kita hitung tadi berapa? DF-nya adalah 14 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat T tabelnya. T tabel itu berarti apa? Dengan 0,025 kemudian DF-nya 14. Ini DF, daerah yang di sini itu, ini DF namanya. Oh, maaf. Ini DF ya, sini DF. Kita cari DF-nya berapa? 14 ya, 14 kita cari. Kemudian 0,025 berarti yang mana? 0,025 yang ini. Nah, kita cari, kita tarik ke sini, kita temukan di sini 14 DF-nya dan di situ 0, berarti ketemunya berapa? 2,14479. 2,14479 bisa kita tuliskan di sini 2,14479. Ini coba saya dua angka di belakang koma aja ya, 1447915 gitu aja ya. Oke, nah berarti di sini kita tuliskan negatif 2,15, yang di sini adalah 2,15. Maka daerah kritisnya siapa? Daerah kritisnya adalah daerah yang penolakan H0, daerah yang di atas arsir. Berarti T-nya di situ yang diarsir berapa? Kurang dari negatif 2,15, atau yang diarsir berikutnya adalah T lebih dari 2,15, daerah yang diarsir, artinya daerah penolakan H0. Nah, sekarang baru kita keputusan ujinya. Keputusan ujinya bagaimana? Kita tadi sudah menghitung T, hitungnya tadi adalah 2,711. Nah, ini berada di daerah yang mana? Yang diarsir atau enggak? 2,711, berarti lebih dari 2,15 ya. Kan ini ada 2,15 nih di sini. Nah, 2,177 kan 2,711 kan berarti berada di kanannya 2,15 ya. Berarti berada di wilayah siapa? Yang di arsir. Artinya kalau berada di wilayah yang di arsir apa? H0 ditolak. Oke. Kalau berada di arsir berarti H0 ditolak. Berarti apa? Kesimpulannya adalah kalau H0 ditolak berarti yang diterima kan H1. H1 berarti apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan apa? Ada perbedaan rata-rata kadar vitamin C. Rata-rata kadar vitamin C. Nah, itu adalah kesimpulannya. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh dari uji 2 sampel dengan catatan tadi variansinya tidak diketahui dan tidak sama. Gitu ya. Monggo nanti bisa dipahami pelan-pelan. Jadi ada 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu terkait dengan uji 2 sampel dengan catatan tadi yang pertama uji 2 sampel, variansi keduanya diketahui gitu ya. Ingat kondisinya diasumsikan populasi normal independen gitu ya. Kemudian yang kedua, jika 2 sampel untuk variansinya tidak diketahui dan sama. Yang ketiga, variansinya tidak diketahui dan tidak sama. Oke ya, seperti itu. Monggo nanti bisa dipahami kembali. Kemudian sambil kita belajar, monggo sambil bisa dicoba latihan soalnya.
Di sini ada 3 soal yang saya berikan. Soal yang pertama seperti ini. Kemudian ini adalah soal yang kedua. Gitu ya, soal yang kedua. Kemudian ini adalah soal yang ketiga. Monggo nanti bisa dicoba untuk dikerjakan sambil kita memahami apa yang sudah tadi dijelaskan gitu ya. Oke, monggo sambil dicoba. Begitu, saya rasa untuk pembelajaran hari ini kita cukup. Saya cukupkan dulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.